Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih semangat kan? Makasih dong. Kok sepi? Udah gak sanggup ya? Kalau udah gak sanggup bilang aja. Gak usah gengsi. Nanti kita bantu cari yang mampu. Soalnya kan kita sama-sama gak mampu. Jangan kan kalian gua aja kewalahan. Ya udahlah ya, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal kekayaan alam yang terus dicolong dan bikin negara amsyong. Dan parahnya ada pejabat dan aparat yang justru jadi backing buat para maling. Bayangin aparat dan pejabat yang harusnya menjaga dan menjamin malah jadi backing maling. Ini kan ibarat punya sahabat pelakor, pas kita ada masalah sama gebetan, dia sok kasih attention. Padahal di belakang udah jadwalin staycation. Jadi penyelundupan sumber daya alam ke luar negeri ini sudah kebangetan. Apalagi kalau benar prakteknya diduga dibackingi aparat nakal dari unsur TNI dan Polri. Ya wajar kalau Presiden Prabowo Subianto makin emosi. Peringatan sudah berkali-kali disampaikan, tapi masih saja kecolongan. Nah, Presiden sudah ngingetin berkali-kali aja masih dicuekin. Apalagi rakyat. Mau teriak sampai pita suara lo jadi pita peresmian kagak bakal didengar. No viral, no justice. Nggak peduli alamnya bubar, negaranya ambyar, yang penting setoran lancar. Bayar. Alhasil Prabowo kembali mengangkat persoalan ini dalam sidang Kabinet Paripurna Senin 15 Desember di Istana Negara Jakarta. Presiden blak-blakan bilang dia menerima laporan soal keterlibatan sejumlah pejabat termasuk oknum anggota TNI dan Polri dalam aktivitas penyelundupan dan kejahatan ilegal. Salah satu contoh yang langsung disorot yakni penyelundupan timah dari Bangka Belitung. Prabowo lalu meminta Panglima TNI dan Kapolri benar-benar bertindak. Bukan sekedar imbauan tapi tindakan nyata. Anggota yang terbukti melindungi penyelundupan dan aktivitas ilegal harus ditindak tegas. Nah ini instruksinya jelas, tegas. Tapi realisasinya lemas. Siapa yang mau menindak kalau aparatnya aja kasih jalan buat sindikat. Simpelnya gini, kita mau bawa gebetan ke rumah aja, nggak kuat kalau cuma modal izin dari adik. Pasti harus izin sama kepala keluarga. Apalagi soal tambang, nggak mungkin levelan prajurit, pasti udah level elit. Dan kalau ditarik ke belakang, Prabowo sudah sering angkat suara. Karena kalau angkat senjata udah nggak pernah. Kan udah lama jadi tentara. Dalam beberapa bulan terakhir saja setidaknya sudah 4 kali Presiden menyoroti soal penyelundupan sumber daya alam khususnya pertambangan. Salah satu yang paling keras terjadi saat pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI 15 Agustus lalu. Saat itu Prabowo nggak pakai bak big book seolah mengultimatum para orang kuat yang membackingi tambang ilegal. Mau jenderal aktif, jenderal purnawirawan dari TNI atau Polri, semua akan ditindak atas nama rakyat. Giliran begini bawa-bawa nama rakyat. Jadi rakyat itu sering dipakai namanya tapi jarang dibagi hasilnya. Atas nama rakyat saya marah, atas nama rakyat saya geram. Tapi yang nikmatin untungnya tetap aja orang dalam. Prabowo juga menegaskan kalau arah pengelolaan ekonomi dan sumber daya alam harus mengacu pada amanat pasal 33 UUD 1945. Negara nggak boleh kalah sama kepentingan korporasi. Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam di dalamnya harus dikuasai negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ingat tuh penonton, kalau kekayaan alam dikuasai negara. Kalau bencana alam derita rakyatnya.
Presiden juga bilang bahwa pemerintah sudah mulai mengambil langkah konkret. Jutaan hektar lahan konsesi dicabut dan diambil alih kembali. Penerbitan izin baru di sektor kehutanan dan pertambangan dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Ya semoga aja evaluasinya beneran transparan sesuai fakta di lapangan. Bukan evaluasi akal-akalan yang penting cuan. Jangan dong, jangan. Tapi kalau melihat fakta di lapangan, kemarahan presiden itu masuk akal. Kebocoran kekayaan negara di sektor timah sudah gila-gilaan. Sekitar 80% produksi timah nasional diduga hilang karena penyelundupan dan tambang ilegal. Yang dikelola resmi oleh PT Timah Tbk sebagai BUMN hanya sekitar 20%. Dampaknya langsung terasa, kinerja keuangan PT Timah ikut ambruk. Menurut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, seharusnya pendapatan PT Timah di akhir Desember bisa tembus 20 sampai 25 triliun rupiah. Tapi karena timah dicuri, dikirim ke luar negeri dan tidak bayar pajak yang tercatat hanya sekitar 1,3 triliun rupiah. Buset. Dari potensi 20 triliun yang tercatat cuma 1,3 triliun. Ibarat rumah kehujanan, ini bukan bocor lagi tapi udah ambrol. Tinggal nunggu rubuh aja ini. Syafri menyebut sekitar 80% timah dibawa ke luar negeri tanpa pajak. Artinya devisa negara hilang miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahun. Dan potensi pendapatan negara yang lenyap mencapai 20 triliun rupiah per tahun. Menhan loh ini, nggak kaleng-kaleng infonya. Emang info penonton. Gosipnya bakal ada insentif, malah kerjanya makin intensif. Infonya nggak valid tapi bikin sulit. Itu baru soal uang, belum soal kerusakan lingkungan. Dalam kasus korupsi PT Timah Tbk, kerugian ekologis di Bangka Belitung ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Udah lingkungannya hancur, rakyatnya juga nggak makmur. 300 triliun bos. Duit segitu jangankan ngerusak lingkungan, ngerusak suara pas pemilu juga bisa. Uye. Yang bikin makin miris, ada negara yang gak punya tambang timah, tapi justru jadi salah satu eksportir timah dunia. Bisa gitu. Hal itu terjadi karena timah dari Indonesia bocor kemana-mana. Sementara negara gagal menjaga kekayaan alamnya. Jadi, Asosiasi Eksportir Timah Indonesia atau AETI sudah lama mengingatkan soal maraknya penyelundupan timah. Salah satu contohnya, pengiriman ilegal timah dari Indonesia ke Malaysia dengan nilai mencapai 45 sampai 47 triliun rupiah. Wih, PT Timah, perusahaan negara, legal, cuma 1 T. Ini yang ilegal tembus 40 T. Kan jadi bertinyi-tinyi. Jadi bertanya-tanya. Ini BUMN yang cupu apa malingnya yang suhu? Ketua Umum AETI Harwendro Adityo Dewanto menyebut jumlah timah yang diselundupkan ke Malaysia diperkirakan tembus 12.000 ton per tahun. Data itu dia dapat langsung dari mitra industri di Malaysia. Bahkan dalam berbagai forum internasional, Malaysia mengakui menerima pasokan timah dari Indonesia sekitar 1.000 ton per bulan. 1.000 ton timah per bulan. Kalau dipakai buat solder, jangankan buat nyambung kabel. Nyambung oposisi sama koalisi lengket itu. Modus penyelundupan juga makin rapi. Pelaku menggunakan perusahaan boneka. Memalsukan ijazah, maksudnya memalsukan dokumen. Memalsukan dokumen asal-usul timah. Seolah berasal dari tambang resmi. Padahal setelah ditelusuri, timah itu berasal dari tambang liar di lahan negara. Jadi dejavu saya.
Nggak pemimpin, nggak perusahaan, ada aja bonekanya. Lah istana aja, ada istana boneka. Cuma itu doang istana yang bikin gue happy. Aturan yang dilanggar jelas banyak. Undang-undang Minerba dilanggar. Undang-undang kepabeanan dilanggar. Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi juga dilanggar. Yang nggak dilanggar cuma satu. Apa tuh? Komitmen setorannya ngalir terus. Nggak pernah melanggar. Iya. Masalah makin rumit saat oknum aparat ikut terlibat. Oh iya benar. Bukannya kerja keras sikat bandit, malah ikut-ikutan ngentit. Tanpa ketegasan dari pimpinan tertinggi TNI dan Polri, pemberantasan penyelundupan akan terus mandek. Iya pasti. Pesannya sederhana, nggak ada toleransi untuk penyelundupan sumber daya alam. Betul, harus dong. Semua celah kebocoran kekayaan negara harus ditutup. Iya. Katanya lewat jalur satu pintu, Iya. tapi atapnya hilang. Pemerintah perlu memperkuat kerjasama antar lembaga, melibatkan masyarakat, dan mendorong hilirisasi timah biar keuntungannya nyata terasa di dalam negeri. Betul, harus tuh. Nah, libatkan semua pihak biar untungnya nggak terus dirasain sama luar negeri. Nah, iya. Kekayaan alam bocor ke luar negeri. Kalau timnas maunya ngebut naturalisasi. Iya. Ujung-ujungnya negara rugi, sepak bolanya tersisih. Nyambung. Urusan timnas kan juga perlu dievaluasi. Iya. Menpora harus segera panggil ketum PSSI. Ya, gimana tuh ya? Ya udah tahu saya. Iya. Supaya kekayaan alam benar-benar jadi berkah bagi rakyat, gas aja sikat para sindikat. Oke gas, tumpas para backing, berantas para maling. Benar. Karena kekayaan alam Ibu Pertiwi bukan cuma soal hari ini tapi soal masa depan generasi. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi dari Ladies Night. Dan juga kami masih punya informasi lain khususnya dari dunia film. Kita akan datangkan aktor-aktor dari film Timur. Jadi tetaplah di Midnight Live. Aumania masih di Midnight Live. Aumania mana aunya? Banyak ya ini penontonnya. 2.500 alias 2 biji. Nggak apa-apa. Seperti biasa hari Rabu ada aku, waktunya Ladies Night. Aumania spesial menyambut Hari Ibu dan mengapresiasi kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, digelar pameran kebaya ibu cerita cinta dan budaya. Tahu nggak persamaannya Aumania sama Hari Ibu itu apa? Apa tuh? Sama-sama diingat selalu. Kalau persamaannya penonton sama kebaya apa? Apa tuh? Sama-sama dari dulu. Agak perlu dilestarikan ya. Oke, penasaran seperti apa liputannya? Dan ini dia liputan Joy dan Fatwa untuk Aumania. Aumania, hari ini aku spesial pakai kebaya. Bukan karena mau kondangan, tapi mau lihat pameran. Karena kali ini aku berada di Museum Tekstil di Jakarta Barat untuk melihat pameran kebaya ibu, cerita, cinta, dan budaya. Sebenarnya apa sih hubungan kebaya dan juga Hari Ibu? Yuk kita eksplor pameran ini.
Dalam rangka memperingati Hari Ibu dan mengapresiasi kebaya sebagai warisan budaya tak benda yang ditetapkan UNESCO, pameran Kebaya Ibu, Cerita Cinta dan Budaya digelar. Kebaya yang dipamerkan pun beragam, mulai dari era tahun 1930-an hingga saat ini. Sebagai busana nasional perempuan Indonesia, kebaya erat kaitannya dengan ibu. Kita tanya-tanya dulu yuk sama edukator Museum Tekstil. Apa sih makna di balik pameran ini? Konsep dari pameran ini sebenarnya seperti apa sih, Mas? Oke, untuk konsepnya itu kita adalah mengembangkan budaya kebaya, mengenal dengan kebaya ibu. Kita punya tema cinta dan budaya kebaya untuk ibu, dan juga memperingati Hari Ibu di tanggal 22 Desember nanti. Nah, di sini ada beberapa koleksi-koleksi kebaya. Dari yang salah satunya itu adalah yang vintage. Ya. Ini di tahun 1940. Oke. Oh, udah lama ya? Betul. Jadi model kebaya itu ada beraneka macam, ada yang ada brukatnya, ada yang ada nutup dada atau kembernya. Ada berapa kebaya yang dipamerkan di sini dan asalnya dari mana nih, Mas? Oke, kebayanya itu totalnya ada 110 kebaya, Wow. dan asalnya itu berbagai macam daerah, dari persebaran Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada juga batik kebaya Betawi atau kebaya encim. Ya, seperti ini ya? Ya, betul. Ini kebaya encim, ini persebarannya 1940 sampai 1990. Oke, saya mau keliling-keliling dulu, explore yang ada di Museum Tekstil ini. Thank you, Kak Fahri. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Amannya sepertinya ini ada pengunjung yang lagi lihat-lihat pamerannya, yang tertarik sama kebayanya. Kita coba tanya ya gimana kesan dari pameran ini. Halo Ibu, boleh ganggu waktunya? Ini sepertinya serius sekali nih melihat kebaya ini. Gimana nih kesannya untuk melihat kebaya-kebaya yang ada di sini nih? Ini sesuatu yang luar biasa. Kami cinta kebaya sudah lama sebetulnya ya. Dan menyempatkan hari ini untuk hadir di sini, ternyata benar-benar saya ngelihatnya itu sampai kayak pengen nangis gitu ya. Serius. Ternyata kebaya, ini kan kebaya-kebaya tahun 60, ada yang dari tahun 30. Tetapi sulamannya itu beda dan detail, sederhana, simpel tapi elegan gitu loh. Itu membuat saya wow. Iya, amazing banget. Masterpiece begitu ya. Kalau menurut Ibu gimana? Apa makna yang bisa diambil dari lihat perjalanan kebaya yang memang ini adalah warisan budaya Indonesia, termasuk juga dalam rangka memperingati jelang Hari Ibu? Iya, betul ya. Kalau saya sendiri kan memang penggemar kebaya ya, kita ya dari dulu ya. Waktu itu nenek saya masih hari-hari masih pakai kebaya. Tapi bukan yang cantik-cantik begini kalau hari-hari ya. Jadi begitu ngeliat yang cantik ini surprise banget kan. Nah, gimana caranya supaya kebaya yang cantik ini sekarang hari-hari saya juga mau pakai, itu kan lagi otaknya jalan terus gitu loh. Gimana harganya harus terjangkau tapi simple, nyaman dipakai, ya kayaknya berat banget. Kita selama ini kan kebaya buat pesta gitu loh. Padahal harusnya kan dulu juga sehari-hari mereka pakai gitu loh. Kenapa kita sekarang nggak pakai juga sehari-hari dan jangan dianggap aneh gitu loh. Nah, setelah tadi ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu, kita coba ngobrol sama couple anak muda yang lagi lihat-lihat exhibition ini. Kita sapa yuk. Halo Kak, apa kabar? Sebagai perwakilan dari generasi muda nih, untuk melestarikan kebaya, apa nih yang ingin disampaikan nih Kak? Menurutku kebaya sekarang nggak selalu dipakai untuk ke acara formal ya Kak. Kadang kita jalan-jalan pun juga udah ada banyak kebaya modern. Nah itu bisa kita realisasikan implementasikan ke sehari-hari. Ini kan juga spesial untuk memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember. Nah, apa nih keterlekatan antara kebaya dan juga Hari Ibu menurut Kakak? Wah, justru sangat benar-benar melekat sih antara ibu dan kebaya itu sendiri, karena kan jelas kebaya memang diperuntukkan untuk wanita ya kan? Dan apalagi ibu yang pas saya zaman kecil lah pasti makanya kebaya apalagi sekarang kalau dicari pasti kebaya numpuk sih Kak, kayak gitu.
Kalau aku karena aku tinggal sama nenek ya, nenekku tuh banyak banget kebaya. Terus jadi mamaku juga karena nenekku banyak kebaya, jadi mamaku tuh kadang kalau misalnya mau kemana, mau kondangan gitu, selalunya nanya ke nenekku gitu. Jadi dia banyak banget kebaya. Dan aku tuh baru tahu tahun-tahun di sini misalnya kebaya model ini tuh tahun dari tahun berapa kayak gitu. Aku tuh di rumah cuma tahu oh kebaya encim, kebaya Kota Baru. Ternyata di sini udah ada lama dari tahun 1960, 1940 gitu. Nah, Almania, gak hanya melihat pameran kebaya aja, di Museum Tekstil kita juga bisa belajar membatik loh. Makasih ya, Mbak. Semua peralatan dan motifnya udah disiapin. Nah, hari ini aku membatik bareng puluhan ibu-ibu PKK. Wah, ramai juga ya. Nih Alwania, aku belajar membatik bareng ibu-ibu. Ini ibu-ibu PKK dari mana nih, Bu? Sukabumi Selatan. Dari Sukabumi Selatan. Ibu ikut gabung ya tuh, bisa lihat nih Alwania. Udah jadi nih ibu-ibunya, sedangkan aku masih amatir yang masih segini. Gimana, Bu? Kesannya mencantingin di sini baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Seru semuanya? Seru. Seru banget ya. Kita lanjutin membatik dulu ya, Bu ya. Sambil lihat nanti hasilnya seperti apa. Ibu-ibu, coba ditunjukkan hasil karyanya. Yeay. Ini dia hasil karya kita membatik yang ada di Museum Tekstil. Nah, kalau Almania ini mau datang di Museum Tekstil untuk melihat pameran kebaya ibu, bisa banget datang sampai tanggal 31 Desember 2025. Dari Jakarta, Fatma Ayu, Joy, Metro TV. Tangan dong penonton. Keren-keren kan kebayanya? Ada dari 1930-an, 1940-an. Kalau penonton dari kapan? Dari dulu ya. Oke, nggak kalah menarik yang satu ini pemirsa. Habis ini nggak kalah seru, kita kedatangan cast dari film Timur. Wah, keren banget ya. Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Jadi tahukah Anda? Dan sudah hadir di Midnight Live Aufa Assagaf, Maco Hungan, dan Adin Abdul Hakim. Yes. Kita akan berbincang soal film Timur. Wah, ini menarik ini. Nih gimana kan? Ganteng-ganteng ya. Waduh, luar biasa. Mas Adin, jadi berapa lama nungguin jenggot nih untuk film ini? Nggak, sebenarnya waktu di film Timur justru nggak setebel ini, Mas. Oke. Ini karena kemarin ada project, ada tebelin dikit. Oke. Jadi ya bisa gonta-ganti muka lah. Oh gitu ya? Barengan sama Mas Aufa juga? Iya, tapi aku emang kesehariannya emang begini sih. Cuman malah di film Timur kayak lebih berantakan Iya, waktu gitu. di Timur dia lebih tebel Sesuai lagi. dengan karakternya, rambut ini lebih berantakan aja. Iya, kalau Mas Maco kumis aja ya? Kumis aja. Kumis aja. El Tapi di film, Maco. Kan di film ada sih. di film ada Dikit, juga. dua helai ada lah. Kata Mas Adin karena udah maco. Mas Adin, tapi gimana awalnya akhirnya terlibat dalam film Timur ini? Siapa yang pertama kali ngajakin dan kenapa akhirnya Mas Adin bilang, yes, saya ingin terlibat di film ini? Iya, tim casting lah jelas. Saya casting dulu, terus pas tahu ini adalah produksi dari Wise Picture dan Iko Uwais, orang nama besar beliau Iko Uwais. Jadi ya nggak ada alasan untuk tidak berkata tidak dan nggak ada alasan untuk berpikir dua kali. Udah langsung oke, I'm in. Ya tapi casting dulu ya kan. Casting dulu. Casting dulu tetap ada 2 peran waktu itu. Ya saya akhirnya dapat peran yang ini dan oke, I'm in. Oke. Jadi ya karena Bang Iko Uwais debut dia jadi director kan. Selain dia jadi pemeran utama juga, ya di PH dia untuk sekarang ini film pertama gitu di Wise Picture-nya ini. Jadi Film sebuah Timur kebanggaan itu. tersendiri Betul, bisa terlibat betul, di sini betul, ya. betul. Nah, apakah juga Mas Maco juga merasakan hal yang sama karena faktor seorang Iko Uwais sehingga akhirnya terlibat dalam film ini? Ya terlebihnya kalau saya kan memang backgroundnya dari fighter. Memang awal muncul di entertain itu mengawali karir dari action ya. Oke. Jadi pas dapat callingan untuk
satu frame sama Bang Iko, udah pasti oke sih kan. Langsung datang. Starstruck-nya tuh ada banget. Datang casting, tapi mungkin kalau bedanya saya sama teman-teman yang lain, kalau teman-teman yang lain langsung screen test di tes drama, saya kayaknya langsung ditesnya untuk fightingnya. Karena lumayan cukup intens di film Timur ini. Dulu atlet ya Mas Maco ya? Dulu atlet. Wah keren ya. Gitu. Dan akhirnya sangat bangga bisa terlibat di film Timur ini. Selain faktor Iko Uwais, mungkin ada faktor lain atau karena cast-nya atau ada hal lain nggak? Ya pertama Bang Iko, tapi setelah kita baca skripnya juga, ternyata ini film action yang bukan gedebak-gedebuk doang, tapi ceritanya juga kuat di sini. Oke. Nah kalau Mas Aufa, kenapa akhirnya Mas Aufa ingin terlibat dalam film Timur ini? Kurang lebih sama sih, karena yang pertama yang membuat film ini adalah orang yang memang sudah expert pada bidangnya gitu. Kreatornya adalah Iko Uwais yang kita semua sudah tahu lah ya bagaimana sepak terjang dia di film genre action dari dalam negeri maupun di dunia internasional gitu. Jadi yang meng-create film ini orang yang sudah expert yang pada bidangnya, terus kemudian secara cerita juga yang kayak tadi Maco bilang sangat menarik, bukan cuman actionnya yang ditonjolkan, tapi drama-drama yang memang gak kalah nge-punch daripada adegan actionnya. Terus ya sudah gitu, aku sangat excited sekali. Ada proses casting, bahkan aku castingnya itu 2 kali. Casting pertama, terus casting kedua itu langsung sama Bang Iko-nya gitu, tapi tanpa ada kamera. Jadi dia pengen ngelihat secara langsung bagaimana karakterku tuh sebagai Apollo, nama karakternya, dan hubungan karakter Apollo dengan Timur yang diperankan oleh Bang Iko Uwais ini lumayan emosional, lumayan dekat lah. Jadi Bang Iko sebagai sutradara dan sebagai pemeran dari Timur mungkin pengen ngelihat itu secara langsung, sehingga casting yang kedua itu tanpa ada kamera, dia langsung yang ngelihat ya, dan mungkin dia punya pertimbangan sendiri lah sebagai kreatornya dan mempercayakan aku meranin karakter Apollo ini. Oke, 2 kali casting loh ya. Tapi kalau kita bicara soal film Timur ini ya Mas Adin, ada nggak adegan yang kelihatannya serius di layar, tapi sebenarnya nih di balik layar receh juga nih, atau justru malah jadi bahan candaan gitu? Ya saya nggak tahu kenapa di film ini tuh saya tidak menemukan itu. Semuanya serius dan dipersiapkan secara matang, dan di situ karena memang sebelum dibahas juga lokasi kita tuh bener-bener di hutan. Di hutan, jadi bener-bener kayak yang 2 bulan lebih kita di situ, semuanya intensitas kita sih serius kalau di depan kamera ya. Tapi kalau kamera udah off, ya udah kita gimana cara bertahan di suasana itu yang dingin banget, nggak ada sinyal, beneran nggak ada jajan lewat juga. Serius. Jadi memang bener-bener di hutan, bukan hutan sawit. Warga. Bukan. Jadi bukan hutan warga. Ini bener-bener hutan yang asli gitu. Jadi memang serius, ada suka dukanya ya. Iya. Karena sukanya kita bisa merasakan atmosfer hutan yang asri, Tapi dukanya ya pasti kita namanya juga pekerjaan di dalam hutan, kita harus bisa survive. Jadi berapa lama itu bertahan di dalam hutan? 2 bulanan lebih dikit kali ya. 2 bulan? 2 bulan. Wow. Jadi gimana Hujan tuh? lagi. Hujan. Gimana rasanya Mas Maco tinggal di dalam hutan 2 bulan? Saya lebih ke pasrah aja sih. Soalnya kita syuting tuh mungkin kayak sampai jam 10, jam 12 siang tuh udah stop. Karena hujan udah turun. Karena kebetulan kita syuting di bulan-bulan ini juga ya, bulan Desember. Akhir tahun. Jadi emang udah musimnya kali ya. Jadi selesai syuting kita kesabarannya lumayan udah next level lah. Bahkan syuting sampai pagi ya? Mas Aufa, benar? Kadang ada callingan siang yang misalnya porsi adegan yang malamnya itu lebih banyak, kita di calling misalnya sore, tapi dengan porsi kerja yang memang sampai pagi. Karena memang kebutuhannya di eksterior dan harus malam gitu.
Karena tantangannya menjaga fisik juga kan. Iya, Ya, betul. banget. Makan harus teratur pasti Ya, itu kan. betul. Itu gimana caranya mensiasati itu di dalam hutan Mas Adin? Ya divisi makanan, catering, logistik semua aman sih. Ya, aman. Semua langsung tercukupi masak di situ ya? Iya, di situ. Aman lah. Oke. perkara makanan. Ada momen nggak ketika selama proses syuting nih, wah ini memang berbeda dari film-film saya sebelumnya atau film-film di dimanapun itu ya soal perang. Iya. Ada momen nggak ketika terlintas di pikiran seperti itu, Mas Adin? Karena ini kan based on banyak cerita yang sudah pernah dilalui oleh kawan-kawan dari Kopassus ya. Bukan mendiskreditkan dari satu kejadian, tapi ada banyak. Oke. Gitu. Jadi yang kebayang tuh adalah nilai patriotisme itu yang sangat tinggi banget dari teman-teman petugas-petugas ini dalam misi penyelamatan apapun yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi kebayang perjuangannya setaktikal itu gitu untuk menyelamatkan. Benar dan benar-benar dirasakan oleh para aktor semuanya ya di situ ya. Oke, nah selama syuting kira-kira ada nggak cast lain atau dari kru gitu yang menjadi sosok yang inilah yang memberikan hiburan atau menjadi penghibur di tengah? Ada banget. Ada banget ya. Ada banget. Emang nggak ada di sini sih. Nggak ada di sini ya. Jadi seperti apa? Iya. Canda tahu seperti apa yang diberikan di dalam hutan selama 2 bulan itu tinggal di dalam hutan? Yes. Ada satu case itu dia jadi ketua saya. Oke. Jadi Tobias. Nah, itu yang meranin tuh Arnold Kobogau. Dia tuh ketua stand up Papua ya. Iya, ketua stand up Indo Jayapura. Tapi di situ dia Jayapura. paling serem. Tapi di situ Tapi dia di film paling ini paling serem. Oke. Jadi kalau selesai take, emang celetukannya emang ya begitu bang. Namanya stand up ya kan. Iya. Stand up Oke. komedi. Ada juga satu lagi namanya Beon. Dia pemain teater banget. Pokoknya kalau ada Arnold sama Beon selesai lah. Udah. Mau sedingin apapun ada mereka berdua udah kelar. Lucu-lucu aja. Lucu banget udah. Iya. Jadi habis serius gitu ya. Iya. Terus cut. Langsung tuh santai lagi ya, encer lagi, cair lagi. Kok encer sih cair lagi gitu. Iya. Ya namanya juga di hutan dingin kan? Betul. Nah, kira-kira dari semua cast setelah selesai atau nanti filmnya setelah tayang begitu nggak? Begitu ya. Ada nggak yang ingin diajak nongkrong bareng lagi? Sampai sekarang mah kita masih nongkrong. Oh iya? Bareng. Masih. Betul. Oke, kompak banget ya. Iya, dan Bang Iko juga suka kayak berapa minggu sekali kayak ayo ke rumah Random kita aja. makan-makan Beliau deh. tuh random ayo ke rumah makan-makan, random ke rumah makan-makan. Oke. Itu memang di film itu kan buildingnya tuh kekeluargaan, persaudaraan sama brotherhood banget. Dan itu kebawa. Iya. Karena itu kita syuting di hutan, nggak ada sinyal, nggak ada apapun. Jadi ya hari-hari kita lihat-lihatan, lihat-lihatan, udah pasti ngobrol dan sampai bonding sampai sekarang gitu. Iya. Seakrab itu. Bener-bener yang ngobrol ya, nggak ada main-main gadget. Bener nggak ada main gadget. Sekaligus outbound ya. Betul. Aduh. Outbound sekaligus cari duit. Iya, benar juga tuh ya. Oke. Nah, kalau Mas Ova ada nggak adegan yang paling menantang selama proses syuting? Ada pasti. Kalau di film tuh itu udah menjelang ending ya. Di trailer pun tanpa harus spoiler, tapi karena di trailer pun udah ada sedikit cuplikannya. Jadi adegannya ada helikopter gitulah. Kenapa aku bilang menantang? Karena banyak sekali distraksi dari luar gitu. Karena jarak adegan kita dengan heli itu lumayan deket dan helinya hidup, otomatis anginnya kenceng sekali dan harus mengeluarkan dialog-dialog yang memang bisa dibilang salah satu apa ya golden scene dari skrip itu ya. Wow. Bahkan aku sama Bang Iko pun ketika mempersiapkan itu sebelum take kita ada sekali latihan, begitu latihan udah mau selesai gitu, Bang Iko langsung, bro tahan, kita keluarin aja pas nanti di take-nya. Karena banyak sekali distraksi, kalau misalnya udah gaspol pada saat latihannya, takutnya nanti di take malah nggak keluar secara perasaan gitu kan. Jadi yaudah kita berusaha semaksimal dengan banyak distraksi itu. Alhamdulillah pas ngelihat hasilnya,
ya lumayan memuaskan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, keren. Ternyata semenantang itu ya. Apakah ini memang film perang pertama? Film action pertama. Film action pertama dari Mas Nova? Sebelumnya sudah beberapa kali ketemu genre action, cuman secara kompleks dari cerita dan adegan actionnya ini lumayan yang paling kompleks gitu, yang paling besar lah. Oke, jadi pengalaman baru juga ya buat Mas Ova. Karena kebetulan aku sendiri tuh nggak ada, kalau Macu kan backgroundnya emang atlet bela diri kan. Aku sama sekali nggak ada background bela diri, jadi memang kita dibantu sama timnya Bang Iko, ada namanya Wise Team. Jadi mereka yang meng-create semua adegan-adegan fight di dalam filmnya. Mereka bikin video boardnya, terus ditransfer lah ke aktor-aktor yang main di film Timur. Jadi memang aku dari nol dan mempelajari koreografi action yang sudah didesain sama teman-teman di Wise Team. Dan memang kalau dari Wise Team saya lihat memang soal safety ini benar-benar nomor satu. Yes, ya. betul. Itu yang harus dijaga terus begitu ya. Kalau dari Mas Maco, ada nggak adegan yang tersulit yang dialami Mas Maco selama proses syuting? Kalau menurut saya sih, terutama actionnya semuanya sulit sih Bang. Semua, oke. Bukan sulit kayak gimana, cuman kali ini kan ketemunya kayak, ibarat kata ini kiblatnya film action nih Bang. Ketemu Bang Iko Uwais kan. Jadi pas saya workshop itu, kebetulan beliau memang lagi ada project di luar. Jadi saya belum pernah sentuhan sama sekali sama Bang Iko. Jadi itu deg-degannya udah dari workshop, pasti. Tapi karena Bang Ikonya memang ya, dia kayak ngomong banget sama kita ya. Kayak adik-adiknya sendiri. Jadi kita bisa tenang, bisa relax. Tinggal, Cok, nanti speednya begini ya, temponya segini. Gerakannya kayak gini. Oh, oke Bang. Gas. Oke, itu yang bikin bikin kehangatan itu terus terjaga begitu kan selama proses syuting. Nah, kalau dari Mas Adin ada nggak adegan begitu yang sebelum mulai adegan ini tarik nafasnya dalam banget tuh? Ada banget. Nih, ini dia yang melakukan adegan itu. Ada Mas saya. Ada ya. Ada. Tapi yang paling menantang, paling sulit untuk Mas Adin dalam memerankan di situ kan memang saya berperan sebagai Yosep ya. Yosep itu jadi akamsi, tapi dia punya pergolakan batin dengan realita, kenyataan. Dan itu dia baru tahu hampir terakhir dalam sisa hidupnya dia gitu. Dia baru tahu ternyata sebenarnya dia bingung, dia mau membersamahi pihak yang mana gitu. Oh, takutnya kalau gua cerita di sini langsung spoiler, pokoknya begitu deh. Ada kecenderungan pergolakan batin tuh untuk bermain layar-layar emosi itu. Oke, jadi lebih ke dramanya ya justru persiapan untuk itu. Nah, kenapa masyarakat Indonesia harus menyaksikan film Timur ini, Mas Adin? Oke, jadi saya sering bilang bahwa dalam setiap media visit bahwa ini tuh untuk reminder bahwa ternyata Indonesia itu bisa bikin film action yang sekeren ini. Bahkan ya saya tidak mau overclaim ya, tapi based on orang-orang yang sudah nonton dari kemarin premier dan screening beberapa kali, banyak banget yang bilang ini kualitasnya udah kayak Hollywood nih semuanya itu. Jadi ya reminder aja, bisa loh kita ternyata loh untuk bikin film sekeren ini. Gitu. Dari segi visual? Iya, semuanya. Visual, dramanya kuat, actionnya oke, lokasi, art, segala macamnya. Oke, kalau dari Mas Maco, kenapa pecinta film action di Indonesia harus menyaksikan film Timur? Ya kurang lebih sama sih Mas, karena di sini bukan sekedar action yang langsung pukul-pukulan atau kayak gimana, tapi di sini ada cerita yang benar-benar kuat, angkat brotherhood, tentang persaudaraannya juga kuat, dan kalau udah nonton mungkin nanti penonton bisa ngerasain cerita ini tuh kayak gimana Timur. Ya, wah, udah gak sabar pastinya ya. Rilisnya kapan sih? Besok. Besok. Wah, ini menarik ini ya. Mas Ova, kenapa penonton Indonesia harus menyaksikan film Timur? Iya, yang menarik adalah ini film genre action tapi ditulis oleh perempuan. Ceritanya, skripnya. Cerita ini ditulis oleh Mbak Titin Watimena, yang mungkin dia berusaha mencoba menangkap
di antara gedebak-gedebuknya laki-laki di film ini, tapi sisi fragile-nya laki-laki mungkin dia berusaha mencoba meng-capture itu gitu, bahwa ada karakter tentara yang gagah gitu, tapi ketika bertugas dia harus meninggalkan keluarganya, ada perasaan-perasaan seperti itu. Kemudian di layer kelompok-kelompok bersenjata yang ada di dalam cerita ini, walaupun kelihatannya serem, tapi ketika ketemu hal yang sedih, ya laki-laki juga bisa menangis. Jadi memang dinamika drama itu sudah ada, menjadi satu kesatuan yang lengkap di dalam cerita ini gitu. Bukan cuman adegan actionnya aja, tapi memang part-part dramanya yang sangat bisa dinikmati juga gitu. Iya ya, Mas Maco pastinya ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi para aktor, para cast di film ini. Apalagi Mas Maco juga terlibat lebih banyak ke ini ya, actionnya ya di film ini ya. Nah, waktu itu ada nggak cedera yang dialami oleh Mas Maco? Kalau cedera sih alhamdulillah nggak ada sih Mas. Oke. Karena kita juga workshop kan lumayan lama ya, sekitar 2-3 bulan. Jadi kita udah hafalin koreografinya, ya cuman itu kan saya belum pernah sentuhan sama Bang Iko, tapi saya yakin kalau Bang Iko memang sudah profesional di bidangnya. Jadi aman semua. Alfa yang cedera, Alfa kena. Enggak ada. Aman, semua safety Semua sudah aman, dipikirkan. safe ya. Bahkan kita ketika melakukan adegan koreo itu, yang apalagi saya yang dari nol ya, yang dilatih awal banget itu gimana safety-nya dulu, bukan gerakan koreonya seperti jatuhan yang biar nggak cedera itu gimana. Jadi itu dilatih terus sehingga menjadi apa ya, kayak insting buat kita gitu untuk meminimalisir misalnya cedera gitu. Jadi memang safety-nya dulu yang diutamakan, baru kemudian masuk ke program koreonya gitu. Itu keren, safety harus yang utama itu. Masih segar bugar semua loh ya, udah di hutan 2 bulan ya. Lalu juga banyak adegan actionnya tapi masih fresh ya kan. Harus fresh ya. Apa harapannya untuk film ini, Mas Adin? Semoga, ya kembali lagi film adalah produk hiburan ya. Selain bisa menghibur, semoga bisa juga membangkitkan industri perfilman Indonesia dengan genre-genre yang seperti ini juga. Dan harapannya ya semoga ini film bisa menghibur, banyak ditonton dan produknya baik. Otomatis kalau kita bisa bikin film yang baik, laku, banyak nonton, kan insya Allah kita bisa bikin film-film yang baik lagi ke depannya gitu. Iya. Pasti akan motivasi untuk para cast ya, untuk bisa tampil lebih apa ya, lebih beringas lagi jangan-jangan ya untuk film-film berikutnya, enggak ya. Lebih keren lagi pastinya, ditunggu lagi gebrakan-gebrakannya. Terima kasih Mas Aufa, Mas Maco, Mas Adin sudah mampir di Midnight Live. Kita ajak begadang loh ini ya. Ya. Sukses untuk film Timur. Amin. Jangan lupa saksikan film Timur besok tayang perdana tanggal 18 Desember 2025. Sukses untuk film Timur dan tentunya kita tunggu lagi karya-karya selanjutnya dari Mas Aufa, Mas Maco dan juga Mas Adin. Baik, terima kasih. Para penonton juga jangan kemana-mana ya, tetap di Midnight Live karena kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.